Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Angga Noktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Anggota Komisi 5 DPR RI mengungkapkan bahwa pembebasan lahan menjadi kendala utama dari percepatan pembangunan infrastruktur akses jalan menuju stasiun Wus Karawang. Meski kereta cepat rute Jakarta-Bandung telah beroperasi, pemerintah Indonesia masih terus menyelesaikan pembangunan infrastruktur pendukung, salah satunya akses jalan menuju stasiun Wus Karawang. Anggota Komisi 5 DPR RI mengungkapkan, pembebasan lahan menjadi kendala utama percepatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah telah menyiapkan anggaran dan menargetkan pembangunan berjalan cepat. Keterlambatan sering terjadi akibat belum tuntasnya sejumlah titik lahan yang harus dibebaskan. Hal tersebut membuat jadwal pembangunan bergeser dari perencanaan awal. Anggota Komisi 5 DPR RI Musa Rajeksah mendorong pemerintah daerah lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada warga terdampak, terutama mengenai pentingnya proyek transportasi untuk kepentingan umum. Ia menilai pemahaman masyarakat sangat menentukan kelancaran pembebasan lahan dan mencegah tertundanya pembangunan. Pembebasan lahan itu menjadi kendala utama, jadi waktunya terkadang molor karena masalah pembebasan lahan. Tapi anggaran itu sudah disiapkan, sudah standby-kan. Kita minta pemerintah daerah khususnya bisa lebih mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa daerah-daerah yang terkena jalur kereta ataupun jalur-jalur transportasi lain ini adalah untuk kepentingan umum, kepentingan yang lebih besar, dan juga kita berharap bisa memahami dan mau untuk bisa menerima ganti dari pemerintah untuk penggunaan lahan-lahan itu untuk jalur transportasi. Rajeksah menekankan, pembangunan akses jalan menuju stasiun harus direncanakan dengan komprehensif agar manfaat transportasi massal dapat dirasakan dalam jangka panjang dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Andini Putri, TVR Parlemen melaporkan. Terkait penekanan peredaran narkoba melalui operasi penangkapan di pinggir kota maupun kampung-kampung kumuh, Komisi 3 DPR RI meminta BNN dan kepolisian tindak tegas para pengedar narkoba serta berupaya masif melakukan upaya pencegahan yang terukur. Keberhasilan Badan Nasional Narkotika Provinsi atau BNNP DKI Jakarta dalam menekan peredaran narkoba melalui operasi penangkapan di pinggir kota atau di kampung-kampung kumuh. Untuk itu, Komisi 3 DPR RI meminta BNN dan kepolisian menindak tegas para pengedar narkoba serta berupaya masif melakukan upaya pencegahan yang terukur. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo menilai keberanian jajaran petugas BNNP memberantas peredaran narkoba di kampung-kampung Jakarta harus menjadi tolak ukur penindakan yang tegas, merata, dan berkelanjutan. Potensi pensensus jalur laut, jalur udara ini diperketat supaya menghindari peredaran narkoba Jakarta. Jangan lagi penegak hukum ini menyasar para pengguna narkoba. Yang disasar harusnya para bandar. Pengguna adalah korban dan yang harus ditindaki secara tegas adalah kurir, bandar, gembong narkoba ini. Ini yang paling penting. Mudah-mudahan penanganan narkoba Jakarta bisa maksimal yang semua orang tahu. Ya, saya kira sudah menjadi rahasia umum bahwa tempat beredarnya narkoba segala jenis itu ada di tempat hiburan malam. Iwayan Sudirta menekankan perlunya inovasi dalam penanganan peredaran narkoba melalui peningkatan kerjasama antara BNN dengan kepolisian dengan menindak tegas para gembong narkoba dan berupaya melakukan rehabilitasi kepada para pengguna. Kita nggak boleh kompromi pada bandar dan pengedar, hukum mati kepada pemakai, rehabilitasi. Tapi buat aturan yang tidak membuat rehabilitasi berbelit-belit dan sulit. Dari Jakarta, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, PT Harosa Dharma Nusantara dan PT Harusido Teknologi Indonesia selaku perusahaan pengelola dan transportir limbah B3 disegel setelah ditemukan pelanggaran berulang. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09.
Jangan sampai ada satu orang miskin sakit, dia nggak memperoleh akses, termasuk kasus Papua. Itu dosa negara. Pemangkasan sistem rujukan. Kebijakan ini adalah kebijakan yang mendapat menjadi kabar baik bagi para peserta BPJS Kesehatan. Oh, Komisi 9 sudah memberikan rekomendasi kepada pemerintah, rubah dong sistem rujukannya. Itu sudah beberapa kali rapat, tapi baru kali ini direspon. Jadi sekarang ini dasar rujukan tidak berdasarkan kelas rumah sakit, tapi berbasis kompetensi. Banyak yang berpersepsi kalau misalkan kita menggunakan BPJS Kesehatan sering mendapatkan diskriminasi, pelayanannya lama, bahkan ada stigma tidak cepat sembuh nih kalau dengan BPJS Kesehatan. Nah, kenapa masyarakat bisa berpersepsi seperti itu? Ya itu tidak boleh. Ada intinya kan kita nggak boleh membeda-bedakan pasien kan. Ya, tapi fakta di lapangan sepertinya sering terjadi itu Pak. Ya kasus di lapangan seperti yang Anda saat ini ada di Papua kan, ibu hamil yang ibu meninggal. sampai meninggal kan Pak, ditolak 4 rumah sakit. 4 rumah sakit itu kan. Itu kan sebenarnya nggak boleh, itu pelanggaran hukum itu. Maka harus diusut tuntas. Jangan sampai ada satu orang miskin sakit, dia nggak memperoleh akses, termasuk kasus Papua. Itu dosa negara. Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI menilai penghentian sementara terhadap perusahaan limbah B3 yang melanggar aturan perlu dilakukan untuk meminimalisirkan dampak lingkungan yang lebih luas. Komisi 12 DPR RI menilai penghentian sementara terhadap perusahaan limbah B3 yang melanggar aturan perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak lingkungan yang lebih luas. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLHK menyegel PT Harosa Dharma Nusantara dan PT Harosido Teknologi Indonesia selaku perusahaan pengelola dan transportir limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 setelah ditemukannya pelanggaran berulang. Mulai dari melakukan pengumpulan limbah B3 di tempat yang tidak termasuk ke dalam wilayah pengumpulan limbah B3 hingga pengemasan limbah B3 yang tidak sesuai dengan karakteristik limbah B3. Anggota Komisi 12 DPR RI Sigit Karyawan Yunianto menilai negara harus hadir dalam penegakan hukum, termasuk menyegel sementara perusahaan tersebut untuk mencegah dampak yang lebih besar kepada lingkungan. Kan ada sanksi administrasi, sanksi denda, dan juga ada sanksi pidana. Ternyata setelah kita pelajari beberapa sanksi tersebut sudah diterapkan sanksi administrasi. Nah, ternyata kita kaji lagi persyaratan-persyaratan, ternyata banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Untuk menegakkan, negara harus hadir. Untuk itu sementara di-close dulu, supaya tidak ada gejolak, close dulu, stop dulu. Setelah di-stop dulu, baru biar perusahaan ini memenuhi persyaratan. Meski daftar pelanggaran terbilang panjang, Komisi 12 DPR RI menilai sanksi pidana belum tepat untuk diterapkan. Pertimbangan ini diberikan karena kedua perusahaan dinilai masih berupaya memenuhi sebagian persyaratan yang diminta KLHK. Adila dan Ferdian, TVR Parlemen melaporkan. Terbongkarnya 110 orang berusia 10-28 tahun yang direkrut jaringan terorisme melalui game online dan juga media sosial merupakan alarm nasional yang kini menunjukkan lemahnya proteksi digital bagi generasi muda. Sehingga negara harus segera mempercepat implementasi peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Terbongkarnya 110 orang berusia 10 hingga 28 tahun yang direkrut jaringan terorisme melalui game online dan media sosial merupakan alarm nasional yang menunjukkan lemahnya proteksi digital bagi generasi muda. Kasus ini menjadi bukti kuat bahwa negara harus segera mempercepat implementasi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh menilai kebebasan akses internet bagi anak mulai dari game online, media sosial, hingga konten ilegal seperti pornografi membentuk ruang yang rawan dieksploitasi kelompok-kelompok ekstrim. Anak-anak Indonesia menjadi target empuk pihak tak bertanggung jawab, termasuk jaringan terorisme. Komisi 1 sangat mendukung dilahirkannya PP tentang Tunas dan mudah-mudahan ini mencakup berbagai persoalan
bukan saja pembatasan soal usia, tetapi soal konten, dan tidak kepada user anak, tetapi juga bagaimana afiliator ataupun penyelenggara platform ini juga mendapatkan sebuah pengaturan yang ketat. Karena pada dasarnya hari ini yang sangat sulit ini adalah menertibkan platform itu sendiri. Platform digital harus diberikan arahan, kemudian juga punishment yang kuat. Dari Batam Kepulauan Riau, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah pesatnya transaksi ekonomi berbasis daring, perusahaan-perusahaan teknologi kini bukan hanya berebut pasar, tetapi juga berlomba menguasai traffic pengguna untuk memperkuat dominasinya di ekosistem digital. Di tengah pesatnya transaksi ekonomi berbasis daring, perusahaan-perusahaan teknologi kini bukan hanya berebut pasar, tetapi juga berlomba menguasai traffic pengguna untuk memperkuat dominasinya di ekosistem digital. Dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ketua Panja sekaligus Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Adi Satria Suryo Sulisto, menyoroti bagaimana ledakan traffic pada satu platform dapat menciptakan penguasaan data berskala masif atau big data. Penguasaan inilah yang dikhawatirkan menjadi sumber kekuatan baru yang sulit disaingi oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Adi Satria menambahkan, model bisnis berbasis data dan platform daring menghadirkan tantangan yang belum diatur secara memadai dalam undang-undang saat ini. Mendapatkan data berarti mendapatkan algoritma ya yang bisa menentukan berdasarkan behavior perilaku dari si pembelanja ini. Nah, dengan data yang semasif itu, big data, dia udah bukan one step ahead lagi, tapi udah 10 step ahead dari kompetitor-kompetitor yang lainnya yang kecil-kecil. Nah, ini juga bagaimana mereka supaya tidak misuse ya kekuatannya itu untuk malah mengurangi kompetisi yang sehat, bahkan sampai merugikan konsumen. Komisi 6 DPR RI juga menyoroti tantangan kompleks yang timbul dari praktek predatory pricing yang bisa menjadi senjata bagi pemain besar untuk menyingkirkan usaha kecil dan menguasai pasar. Karena itu, penguatan regulasi diperlukan agar persaingan tetap adil dan konsumen tidak dirugikan oleh praktik jual rugi yang tidak sehat. Dari Depok, Jawa Barat, Afif Anwar, TVR Parlemen melaporkan. Tengah langit Sumatera yang masih menyimpan sisa pekat duka, kini DPR RI mengingatkan bahwa menjaga alam Indonesia bukan sekedar tanggung jawab, melainkan ikrar untuk menyelamatkan setiap makhluk hidup yang menggantungkan harapannya pada tanah ini. Dan pemirsa, informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Tapi pasti ada nggak, Pak? Pasti ada nggak pemutihan itu? Ya pasti. Pasti ya? Pasti. Sejak setahun yang lalu, Komisi 9 sudah memerintahkan kepada pemerintah untuk yang nunggak-nunggak ini dihapuskan saja. Pemutihan. Kalau dia pemutihan, karena orang miskin kan mungkin dulu dia usaha kemudian bangkrut, jatuh miskin, dia nggak mampu lagi bayar. Ini putihkan saja. Putihkan aja lah. Bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu menguntungkan nggak? Oh, pasti untung. Pasti untung rumah sakit itu? Pasti untung. Sekarang rumah sakit yang tanpa kerjasama dengan BPJS di Indonesia, kehidupannya susah. Nggak bisa bangun-bangun ya, Pak? Ya pastinya kecil, bornya rendah, pendapatannya kecil. Data yang saya punya, ini per Agustus 2025 saja defisitnya udah 7 triliun, Pak. Apakah fraud-fraud seperti ini yang sebetulnya membuat BPJS ini tekor? Itu kan sudah banyak kasus rumah sakit melakukan fraud, dan fraud itu diketahui oleh BPJS dan ada verifikasi, langsung putus. Berarti kalau misalkan pasien ini pulang, padahal paketnya 5 hari misalkan, Pak, kemudian 3 hari udah dipulangkan, berarti sebenarnya BPJS itu tetap bayarnya 5 hari, Pak ya? Iya, paketnya, dia paket kan. Berarti BPJS-nya rugi, masyarakatnya rugi? Rugi. Yang penting saat ini belum ada bocoran ataupun kenaikan iuran, belum ada, Pak ya? Belum ada, tapi... Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kembali di
di TVR 09 pemirsa. Dari hutan yang terluka oleh penebang, sungai yang mengalir membawa pilu hingga gunung yang menangis lewat longsor dan banjir bandang, semua menjadi tanda bahwa alam tengah memanggil kita kembali kepada keseimbangan. Melalui suara DPR RI, ajakan ini mengalir sebagai seruan kebangsaan, menghentikan perusakan, menguatkan pengawasan, dan memulihkan ruang hidup bersama, agar Indonesia tetap berdiri sebagai rumah yang teduh, tempat seluruh kehidupan dapat tumbuh tanpa takut pada bencana yang kita buat sendiri. Dan baik pemirsa, kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Gelombang bencana alam yang melanda Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara menyisakan luka mendalam bagi bangsa Indonesia. Banjir bandang, longsor, dan hujan ekstrim menyebabkan banyak korban jiwa, serta ada yang hilang tertimbun longsor, merusak rumah-rumah warga, memutus akses jalan, jembatan, serta memporak-porandakan aktivitas sosial dan ekonomi. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto mendesak Kementerian Kehutanan mengeluarkan kebijakan pemberhentian seluruh aktivitas penebangan hutan, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal. Desakan ini menyusul banyaknya praktik penebangan liar yang telah menimbulkan bencana alam di Sumatera. Bencana yang terjadi di Sumatera ini, intinya kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon illegal logging, baik legal maupun ilegal, yang nyata-nyata merugikan masyarakat. Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu dipotongin oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk potong itu, dan yang untung punya mereka sendiri, rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu. Kita minta supaya kementerian untuk menghentikan ini, amdalnya, jangan main kasih aja. Kami mendukung kementerian untuk menindak siapapun yang membuat kerusakan ini, mendukung kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi, tidak hanya di 3 daerah yang dilanda bencana ini, tapi juga di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga dari Komisi 4 akan membentuk panja alih fungsi lahan. Jadi untuk supaya bisa membahas lebih lanjut lagi apa-apa ke depannya yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Anggota Komisi 4 DPR RI Rahmat Saleh menekankan, penanganan lahan kritis harus dilakukan Kementerian Kehutanan, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana alam, dan melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebabkan hilangnya pengendalian dan pengawasan terhadap pembalakan liar. Ini juga ada data lahan luas lahan kritis kita itu hampir 12,7 juta hektar, itu tahun 2024. Tentu kita juga ingin tahu nih apa ke depan langkah Pak Menteri untuk penanganan lahan kritis ini sehingga potensi dampak pada bencana alam seperti banjir yang longsor terjadi sekarang itu tidak terjadi lagi gitu ya. Di sisi lain, ada regulasi yang mungkin tidak putus di kisah di Komisi 4, termasuk dalam hal ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan, itu yang menyebabkan juga terjadinya kurang kemampuan kita dalam pengendalian pembalakan hutan ini. Di sisi lain, anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menjelaskan, mitigasi dipandang sebagai langkah penting untuk menurunkan risiko bencana di masa mendatang. Sementara, adaptasi diperlukan agar masyarakat mampu menyesuaikan diri ketika bencana tidak dapat dihindari. Bentuk adaptasi tersebut mencakup penyesuaian desain bangunan, perbaikan sistem drainase, serta pengelolaan ruang wilayah yang selaras dengan karakter geografis daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengamanatkan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS di setiap provinsi sebagai dasar penataan ruang. Ini saatnya kita betul-betul membuat kajian lingkungan hidup strategis supaya seimbang antara mungkin pemanfaatan lahan dengan pelestarian, karena
undang-undangnya sendiri namanya Undang-Undang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Oleh karenanya ada perlindungan dan ada pelestarian. Mungkin ada pemanfaatan, tetapi berapa, sejauh mana kita memanfaatkan. Konsentrasi seluruh pemangku kepentingan dan BRIN sebagai lembaga riset nasional diharapkan mampu memastikan penanganan bencana tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis ilmu pengetahuan demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di masa mendatang. Pemirsa, Ubud dan Canggu menjadi dua destinasi wisata dengan karakter yang berbeda di Pulau Dewata. Nah, betul sekali. Di sini Ubud dikenal dengan suasana alam yang tenang, sedangkan Canggu lebih identik dengan gaya hidup modern, pantai dan juga kafe-kafe kekinian. Keduanya menawarkan pengalaman unik yang membuat Ubud dan Canggu menjadi surga favorit bagi wisatawan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Ubud memanjakan dengan wisata alam dan budaya, sedangkan Canggu menawarkan suasana pantai dan juga lifestyle yang lebih dinamis. Kedua destinasi ini memiliki daya tarik masing-masing dan menjadi pilihan tepat untuk liburan di Bali. Nah, pemirsa, kita tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan keindahan Ubud dan Canggu dalam segmen Tips Informasi dan Tips berikut ini. Bali, pulau dewata yang tak pernah kehabisan pesona. Tapi di antara deretan destinasi populernya, ada dua tempat yang sering jadi bahasan para traveler, yakni Ubud dan Canggu. Dua surga dengan karakter berbeda, namun sama-sama mempesona. Ubud dengan suasana tenang dan penuh kearifan lokal, dan Canggu yang hidup, modern, dan bernuansa kebebasan. Jadi, kamu tim Ubud yang tenang atau tim Canggu yang dinamis? Yuk kita jelajahi dua surga berbeda di Pulau Dewata. Ubud, keindahan dalam keheningan. Di tengah hijaunya sawah yang menghampa dan gemercik sungai yang tenang, Ubud jadi tempat di mana waktu seolah berjalan lebih pelan.
Di sini, kamu bisa menemukan diri dalam keheningan, menghirup udara segar pagi sambil mendengar suara alam yang murni. Ubud adalah rumah bagi seni dan spiritualitas. Setiap galeri, setiap tarian tradisional hingga upacara kecil di depan pura, semuanya memantulkan kedalaman budaya Bali. Bukan cuma itu, di Ubud kamu akan melihat banyak yoga retreat dan eco resort yang menawarkan pengalaman menyatu dengan alam. Semuanya dibungkus dengan suasana yang menenangkan. Ketika matahari mulai turun, Ubud berubah menjadi tempat yang damai dan romantis. Kafe-kafe kecil di tepi sawah mulai memutar musik akustik, lilin-lilin menyala dan angin malam membawa kedamaian. Di sini, kamu tidak hanya berlibur, tapi juga beristirahat dari hiruk-pikuk dunia. Canggu, energi dan kebebasan di tepi laut. Dari keheningan Ubud, kita meluncur ke Canggu. Suasananya langsung berbeda. Pantai, papan selancar, dan suara tawa di setiap sudutnya. Canggu adalah tempat di mana hidup berasa muda dan bebas. Penuh kafe kreatif, bar pantai, dan tempat kerja digital nomad dari berbagai negara. Di sini waktumu berlalu di antara ombak yang menghempas, aroma kopi segar, dan senja yang berubah warna setiap harinya. Setiap sore, ratusan orang berkumpul di pinggir pantai Berawa atau Batu Bolong hanya untuk melihat matahari terbenam, bagai ritual tak tertulis yang dilakukan setiap hari. Canggu adalah surga bagi yang mencari koneksi sosial dan gaya hidup modern. Tempat di mana kamu bisa berkenalan dengan orang baru, ngobrol sambil menikmati coconut water, dan menyadari betapa hidup bisa sederhana namun bermakna. Ubud versus Canggu, satu pulau dua jiwa. Ubud dan Canggu bukan untuk dipilih, tapi untuk dinikmati secara bergantian. Ubud memberimu keheningan untuk mendengar diri sendiri, Canggu memberimu kehidupan untuk berkoneksi dengan dunia. Ubud adalah tempat untuk menemukan makna, Canggu adalah tempat untuk menemukan kebahagiaan. Keduanya adalah bagian dari keindahan Bali yang tak pernah habis. Pulau yang bisa membuatmu merasa pulang meskipun kamu datang sebagai tamu. Jadi, ketika kamu berada di Pulau Dewata, jangan cuma pilih satu. Nikmati Ubud untuk menenangkan jiwa dan Canggu untuk merayakan hidup. Karena disinilah keajaiban Bali berada. Antara sunyi dan ramai, antara alam dan modernitas, antara Ubud dan Canggu. Dua surga berbeda yang membuatmu ingin kembali lagi dan lagi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan pemirsa, sejumlah agenda dan kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Angga Notari dari juga rekan saya Vincent Aldi, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.